Sewu Dino, kisah santet mengerikan part keempat. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukan itu semakin cepat, semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan, bingung, keheningan menenggelamkan mereka dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras, hingga mereka tersentak, mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya terlihat kacau balau. Ia bingung kemudian berujar, "Kalian gak denger Mbah Tamin manggil kalian? Buka pintunya." "Hei, jangan ngawur," celoteh Erna. Namun Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya Dini pelototi. Sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak bicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela. Lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya, kali ini tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan-akan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan-akan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Tamin, menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Sakit, Ki, sakit sekali." Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun, Sri masih belum mengerti kenapa. Seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? "Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu," ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik Sri dan yang lainnya, yang hanya dia mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, "Terima kasih sudah mau merawat saya." Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan kaki Dela. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis makin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela, dan terdengar suara raungan mengguncangkan seisi rumah. Sri dan Erna langsung mundur beberapa langkah. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung, ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. Manusia brengsek. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamin melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur, dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Kalian ikut saya," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar, hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Kalian bisa melihatnya." "Apa ya Mbah?" singgung Sri bingung. "Kesini." Mbah Tamin menempelkan jari jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk oleh Mbah Tamin.
Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu. Mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka," kata Mbah Tamin. "Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya, bisa membunuh Dela. Jangan ulangi ya." "Mbah, tolong kasih tahu, apa yang terjadi sama Dela? Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri?" Mbah Tamin duduk lagi lalu mengatakan, "Berarti kamu sudah lihat. Itu adalah Cahaya Jayati yang ingin membunuh Dela. Tapi tidak bisa karena ia butuh Singgarahani seperti sepasang suami istri. Santet 1000 hari hanya dimiliki oleh seorang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama." Sri dan Erna masih terlihat bingung dan tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh menatap sisi hutan yang gelap. Sri saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakan, "Terlalu awal untuk mengerti ini." Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu sekitar pondok kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di kamar. Sampai terdengar suara langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri dan melihat. Dari jauh sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar. Sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas semakin dekat. Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia bertanya, "Apakah petuah beliau sudah dijalankan?" Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Mbah, bukannya semalam Anda pulang?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Bukannya kamu sudah tak kasih tahu, jangan buka pintu?" Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencekram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. "Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetaran ketakutan. "Di kamar Anda, Mbah. Dia masuk ke situ," ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah. Sebelum ia bergegas masuk ke rumah, setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar, bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung. Seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul bahwa Mbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seorang telah mengobrak-abrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada paket nisan dari kayu yang tertulis Atmojo. Atmojo adalah nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri. Kerasa Atmojo cukup lama bagi Mbah Tamin untuk memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap, apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam. Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya ia berjalan menuju Dela.
Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap tidur. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawabannya.